pendengar dan sanak perempat Sabarataan, terima kasih hingga saat ini sampean masih setia mendengarkan siaran pendidikan Wan Budaya di frekuensi 87,7 Wan 99,6 MHz. Program 4 RRI Banjarmasin pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 kembali menyajikan satu acara di mana acara ini selalu dipenuhi personel dari grup Besair Melayu Banjar, dari grup Sabubuan ini hadir setiap hari Rabu memberikan satu hal yang menarik dan juga penuh dengan edukasi, yaitu acara Besair Melayu Banjar yang selalu dipimpin oleh Bapak Yusliani Nur. Baik dan sanak, sebelum kita mulai acara ini, kami sapa dulu Bapak Yus. Selamat malam Pak Yus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yus, kayaknya grup atau personel malam ini sehat seberataan. Alhamdulillah Pak. Meskipun sedikit ada yang sakit gigi tapi bisa aja menahan. Bisa aja yang menahan ya. Pak Yus, malam hari ini saya tidak menghitung sudah berapa episode untuk acara ini, tapi yang jelas selalu eksis rekan-rekan menyelenggarakan acara Besair Melayu Banjar di program 4. Jadi kami selaku awak dari Pro 4 mengucapkan terima kasih atas kesetiaan sampean dan kawan-kawan. Satu kali pun tidak pernah absen ya, jadi selalu konsekuen hadir terus. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih. Jadi juga. untuk malam ini subtemanya apa yang dibawakan Mas? Tetap subtema kita ini Belanda semakin menekan dan menyerang. Oh, Belanda semakin makan dan menyerang ya. Sementara iramanya tetap ya kemarin-kemarin, yaitu betul, irama tengah malam dan lain-lain. Baik Pak Yus, kami persilakan untuk sampean segera memimpin acara Besair Melayu Banjar. Iya Pak. Dengan Bismillah, lanjutkan cerita. Menata kisah, menyusun kata, perang Banjar sebagai fakta.
pasukan Banu Alimah juga dikerahkan. Walanda terkecoh, tiada berkesudahan. Anderson meminta bantuan Batavia. Jabatannya Komisaris Guvernemen Walanda. Panglima militer tugasnya pula divisi selatan dan timur Borneo juga. Presiden Benteng segera dipecat, diganti bos dalam maklumat. Tambahan pasukan berlipat-lipat. Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Andresen merasa di situasi gawat. Kedudukan Walanda sangatlah gawat. Kekuatan Banjar sungguhlah kuat.
tahsin dan tamjid sangatlah takut kemarahan rakyat sudah tersulut, kaki pun diganti dengan lalamut, rakyat Banjar tiada lagi penurut. Walanda memperalat bangunan istana, Haji Shah dan Sarifuddin itulah nama. Walau hidayatullah tujuan utama, memujuk mampu bumi bekerja sama. Walanda membujuk para pengusaha jangan mendukung Hidayatullah berkuasa. Para ulama dibujuk setia bersama, agar hidayatullah tiada diterima. Pengusaha dan ulama punya pendirian. Walanda musuh tiada perlu dukungan. Rakyat berperang, tegakkan keadilan, perjuangan sesuai hadis dan Quran.
rakyat sengsara. Katanya baik, siasahnya hasut, sangatlah jijik. Lapan Juni tahun 1859, Andresen Jumawa membuat pernyataan. Keadaan perang di seluruh kawasan Kesultanan Banjar, arena pertempuran. Kapal perang sudah berdatangan. Arjun Selebes itu tersebutkan. Mantrado dan Boni juga dimaklumkan. Pertanda perang makin terkobarkan. Haji Isa dan Sarif Hosin diutus kembali
temui hidayatullah untuk kompromi. Kemartampura mereka datangnya lagi membujuk rakyat pantun mengabdi. Rakyat Martapura gerembo berbaris di tepi sungai mewaspadai taktis. Walanda culas katanya tak digubris. Kesabaran rakyat sudah kan habis. Hidayatullah diamnya di Karang Intan, tanah miliknya sebagai bangsawan. Sangat dekat ke dalam hutan, sekeliling gunung penuh rimbunan.
termenung pikirkan nasib banua langkahnya salah apalah daya menjadi bagunda sangatlah tersiksa. Hatinya menangis, jiwanya menderita, merana diri, sungguh sengsara. Jiwa dan raga terbelah dua, memihak walanda ataukah benua. Haji Isa menghadap Antasari ternama di Martapura tempatnya sangat rahasia. Meminta Antasari mengundurkan pasukannya dari istana raja loji dan masjidnya. Kekuatan pasukan Walanda bersenjata meriam dan senapan sangat lengkapnya. Hendak merebut istana dan lojinya. Haji Isa meminta jalan baiknya.
andai perang terjadi di sana, banyak korban rakyat jelata, Martapura lumpuh, semua sengsara. Antasari dimohon bersikap bijaksana. Antasari merenung seorang diri, keputusannya ditunggu, penting sekali. Manfaat dan mudarat ditimbang lagi, pertanda watak pahlawan sejati. Antasari memutuskan menarik pasukan, biarlah Walanda merasa dimenangkan. Agar rakyat jangan menjadi korban, khususnya anak-anak dan perempuan. Dundang, dundang, dundang.
jangan dibunuh, hukumnya haram. Haji Isa berunding sampailah fajar, Antasari cerdas sangatlah pintar, siasatnya tegas dibaca sukar, pasukannya kuat bagai berpagar. Hidayatullah datang ke Martapura, berunding dengan Andresen kuasa Walanda. 13-14 Juni bulannya, 1859 itu tahunnya. Walanda meminta penjelasan hidayatullah, menyelidiki perlawanan itu perintah. Hidayatullah tak tahu tingkahnya boleh, pembunuhan terhadap
Hidayatullah, malangnya nasib dirundung, tahtanya dirampas, haknya dipotong, siasat walanda sesal tak untung. Walanda berunding dengan Hidayatullah, dihadiri 30 pangeran tersurah. Keputusan diambil untuk penjajah, tiada hiraukan rakyat yang susah.